Ratusan rumah di kawasan Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur terendam banjir setinggi 2 meter. Banjir merendam rumah warga di RW 04 dan RW 05, Kelurahan Kampung Melayu. Banjir terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung seusai hujan deras yang terjadi sejak kemarin. Sejumlah warga memilih mengungsi ke sejumlah lokasi yang aman. Sementara warga korban banjir lain tetap memilih bertahan di rumah. Pihak kelurahan telah menyiapkan bantuan berupa makanan. Selain itu, Polda Metro Jaya memberi tawaran untuk evakuasi bagi warga yang ingin menyelamatkan barang-barang berharga atau berpindah ke lokasi yang lebih tinggi. Pintar lo, kenapa masuk TV? Maaf ya. Iya, Bu. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini terkait banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur, kita akan terhubung dengan rekan Said Masur dan juru kamera Hanil Ravelino. Ya, Said, bagaimana situasi banjir terkini di Kampung Melayu dan berapa banyak rumah warga yang terdampak? Baik Doni, banjir di Kampung Melayu saat ini sudah mulai terus surut begitu. Di tempat saya melaporkan saat ini yaitu di RT 13 RW 4, saat ini tinggi muka air sudah mencapai di angka 20 cm. Ini terus turun apabila dibandingkan pada pukul 8 pagi tadi, Doni. Ketinggian air tepatnya di RT 13 RW 4 Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur ini berada di angka sekitar hampir 200 cm begitu. Dan ini diketahui banjir ini terjadi mulai Senin malam, yaitu pada pukul 12 malam, dan menggenangi beberapa rumah warga yang tinggal di RT 13 dan sejumlah RW yang ada di sini. Kami mencatat informasi yang kami dapatnya ada sekitar 4 RW yang terendam banjir di sini. Ada RW 4, RW 5, RW 7 dan RW 8 di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa memang penyebab dari banjir di Kelurahan Kampung Melayu ini adalah curah hujan yang cukup tinggi dan juga meningkatnya muka air di Sungai Ciliwung, sehingga memang warga yang tinggal di sini terus melakukan antisipasi apabila kenaikan curah hujan tinggi, apalagi memang warga yang tinggal di sekitaran Kampung Melayu ini berada di bantaran Sungai Kali Ciliwung, sehingga memang apabila terjadi juga banjir lokal di daerah Bogor, ini akan terdampak juga meskipun tidak hujan di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur ini, sehingga memang ini menjadi perhatian juga. Dan kami informasikan juga bahwa memang di lokasi Kampung Melayu ini selalu menjadi langganan banjir begitu setiap kali terjadi curah hujan yang tinggi ataupun musim hujan, karena lokasinya sekali lagi berada di bantaran Sungai Kali Ciliwung. Selain itu juga memang tingkat kecepatan dari turunnya muka air di lokasi banjir khususnya di Kampung Melayu ini sangat dipengaruhi oleh pintu air Manggarai begitu, di mana Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mencatat ada sekitar 4 pintu air yang ada di DKI Jakarta yang saat ini berada dalam kondisi siaga 3, salah satunya itu pintu air Manggarai, sehingga kecepatan daripada surutnya air di sini sangat dipengaruhi oleh pintu air Manggarai. Apabila sudah turun, ini juga akan kemudian turun begitu. Untuk warga sendiri kami mencatat ada sekitar 674 warga yang tersebar di 4 RW yang saat ini terdampak banjir, sehingga harus melakukan pengungsian di beberapa lokasi pengungsian yang sudah disediakan oleh pihak pemerintah setempat. Doni. Said, bagaimana dengan warga yang mengungsi serta bagaimana upaya Pemprov DKI Jakarta menangani banjir saat ini? Baik Doni, dari 674 warga tadi yang mengungsi yang tersebar di 4 RW ini sudah melakukan pengungsian di sejumlah lokasi pengungsian yang sudah disediakan memang sejak dulu. Beberapa kali terjadi banjir memang selalu menjadi langganan tempat pengungsian juga. Kami mencatat ada 3 lokasi pengungsian yang selalu menjadi tempat pengungsian bagi warga di sini, yaitu di Masjid Jami Ittihadul Ikhwan, kemudian ada di SD 1 dan 2 Kampung Melayu, serta di Sekretariat RW 7 Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Saat ini warga juga sebagian besar memang sudah mulai
kembali ke rumah masing-masing untuk kemudian melakukan pembersihan di rumah masing-masing, membersihkan lumpur yang dibawa oleh banjir dari rumah-rumah warga, dan beberapa juga memang masih memilih untuk bertahan di tempat pengungsian karena apalagi situasi saat ini masih curah hujan masih cukup tinggi dan masih akan selalu terjadi hujan. Berdasarkan BMKG juga mencatat bahwa memasuki bulan November hingga Desember nanti memang musim hujan akan selalu tinggi, sehingga warga ini selalu mengantisipasi terjadinya banjir. Dan berkaitan dengan upaya Pemprov DKI Jakarta, memang sejak September yang lalu Doni sudah dilakukan berbagai upaya untuk kemudian mengantisipasi daripada terjadinya banjir di sejumlah lokasi. Ini salah satunya melalui program-program pengurukan air, kemudian juga pembersihan dan pembuatan bendungan seperti itu, dan juga untuk mengantisipasi apabila memang terjadi banjir ekstrim, beberapa personil sudah disiagakan dari Pemprov DKI Jakarta, dari BPBD, kemudian juga dari pemadam kebakaran, dan juga dari Dinas SDA sendiri. Dari pantauan kami di lapangan juga memang beberapa personil ini sudah bersedia ataupun standby di lokasi ini memeriksa apabila memang terjadi kondisi banjir yang ekstrim. Pihaknya kemudian langsung menghubungi tim untuk kemudian melakukan pemanggilan daripada bantuan personil untuk kemudian membantu warga untuk melakukan evakuasi apabila memang terjadi banjir yang cukup ekstrim. Doni. Ya, baik Said, selamat melanjutkan tugas Anda. Pemirsa, demikian laporan reporter kami Said Masur dan juru kamera Hanil Rafelino langsung dari kawasan Kampung Melayu, Jakarta